Three old boy, 3 polisi tua yang sudah lama bersahabat sejak lama, bersiap menunggu pensiun mereka. Tak disangka mereka ditunjuk menjadi tim khusus investigasi pencucian uang terbesar di kota mereka. Penyelidikan berbahaya ini melibatkan masa lalu mereka dan membuat keluarga mereka terancam karena harus berhadapan dengan kelompok gangster terbesar di kota itu. Tapi ketiga orang tua ini adalah pria berbahaya di masa mudanya. Sisa-sisa kemampuan tarung mereka masih berguna untuk melawan para kelompok gangster ini. Dibintangi oleh Huang Zizong, Jiang Wu, Guo Tao, dan Ou Hao. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Dalam kegelapan malam di sebuah gang yang sempit, seorang pria sedang menghajar seseorang. Dia sedang menagih hutangnya. Orang ini dihajar dengan sangat parah. Pistolnya sudah ditodongkan. Orang ini tak mampu membayar dan dia menghabisinya. Tiba-tiba ada petugas yang datang memanggil namanya dan menembaknya. Itu adalah peristiwa 20 tahun yang lalu. Dan di masa sekarang, di kota Huaqiao, ada orang gila yang sedang menyandera seorang petugas kepolisian. Dia bicara tentang kasus kriminal di masa lalu. Yang disanderanya adalah Kepala Biro Komandan W, Unit Kriminal Berat. Seorang petugas parubaya yang bernama Cui Taejun tertawa melihat kejadian itu. Bagaimana bisa komandannya disandera? Sniper, pasukan SWAT, dan ambulan sudah bersiaga di sana. Taejun ingin mendekat, tapi dilarang oleh komandannya. Tak lama seorang petugas yang bernama Su Guozu datang. Dia menyalahkan Taejun. Kenapa orang gila ini bisa menyandera Komandan Wei? Dia memakinya. Dan Guozu bicara dengan orang gila ini. Dia mencari Erdong yang menembak kakaknya. Guozu memarahinya. Erdong yang dia cari sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia yang menembaknya. Orang ini menangis. Dia dengan cepat melumpuhkan orang gila ini. Semua yang menonton disuruh bubar. 3 orang duduk di sebuah tempat makan kecil di dekat pelabuhan. Mereka bertiga bersahabat akrab sejak muda. Taejun, Guozu, dan Pan Jianghai. Ketiganya bertugas di unit yang berbeda. Mereka hanya sering bersantai. Tapi di masa mudanya, Taejun dan Guozu adalah 2 orang yang sangat ditakuti. Guozu minta izin, dia akan ke belakang untuk buang air. Jianghai berkata ke sahabatnya, akan ada kasus besar yang terjadi. Kepolisian sedang menginvestigasi kasus pencucian uang yang dilakukan gangster kerah putih. Seluruh sersan dari seluruh biro bebas untuk mendaftar di tim khusus ini tanpa ada batasan usia. Taejun berkata, jika Jianghai yang menjadi pemimpin investigasi, dia akan ikut. Jianghai berkata dia akan menolaknya. Dia sudah bersiap menunggu pensiun. Dan ada keributan di belakang. Guozu yang buru-buru tak sengaja menginjak kaki seorang gangster. Orang ini marah-marah padanya. Tapi Guozu tetap santai dan melanjutkan hajat buang airnya. Gangster ini tak terima dan menyeretnya keluar. Taejun datang ke sana, melerai pertikaian itu. Dia meminta maaf. Temannya sudah tua. Tapi gangster bernama Bong ini masih sok keras. Dia tak terima. Guozu muak dan menghajarnya. Tapi jumlah para gangster ini terlalu banyak. Keduanya dikeroyok. Jianghai datang ke sana, menghentikan para gangster ini. Orang yang mereka pukul adalah polisi, tapi Bong tak peduli. Anak buahnya juga ikut melapor. Orang yang dia pukul adalah teman Kak Gui. Bong masih sok keras, dia tak takut dengan Lau Gui. Dia bukan siapa-siapa. Hari ini dia akan memaafkan mereka. Dia tak peduli mereka adalah teman Lau Gui. Dengan berteriak sok keras, Dong pergi dari sana. Zuogu memarahi temannya. Kenapa dia membawa-bawa polisi? Dia tak suka mendengarnya. Dan preman yang bernama Dong ini berjalan pulang. Dia dikepung dan dipukuli dengan sangat parah. Inilah Lau Gui, pentolan gangster yang ditakuti di wilayah ini. Gui berkata ada yang melapor padanya bahwa dia bukan siapa-siapa dan Bong ingin melawannya. Bong langsung meminta maaf. Gui berkata ada aturan di dunianya. Mereka tak boleh menyinggung polisi. Apalagi polisi itu adalah kenalannya. Dan Gui menambah siksaan kepada orang ini.
Dia pun pergi meminta anak buahnya menambah pukulan ke Dong. Inilah pekerjaan Gozu sebagai polisi patroli. Dia sering patroli di wilayah ini. Pangkatnya tak naik-naik karena temperamennya. Cui Taejun datang ke kantornya. Dia menerima telepon untuk datang ke ruang rapat. Semua orang di sini adalah juniornya. Mereka segera berdiri dan memberi hormat padanya. Mereka pun memulai rapat itu. Dalam sebulan ini, mereka sering menerima surat kaleng. Yang dilaporkan adalah Xiang Xiaoxing, pengusaha sukses di kota Hueqiao. Orang ini memang dicurigai sebagai gangster kerah putih. Kabarnya dia memindahkan dana ilegalnya ke luar negeri. Mereka mencurigai Xiaoxing mengirim dana dibantu oleh seorang karyawan bank bernama Liu Junfeng. Dalam 2 tahun ini, orang ini sudah menerima ratusan juta yuan di rekeningnya. Dan Junfeng sudah diinterogasi di ruang sebelah oleh Jinhai. Dia diminta memberitahu apa tugasnya membantu Xiaoxing. Orang ini tak bisa mengelak lagi karena catatan transaksi dia menerima uang baru-baru ini. Transferan 30 juta yuan. Orang ini mengaku uang itu sudah ditransfer ke pria bernama Pi San Er. Dia tak tahu apa-apa lagi. Jinhai bertanya siapa Pi San Er. Dia mengarang nama palsu, bawa orang ini ke kejaksaan. Hukumannya bisa 8 tahun penjara. Orang ini ketakutan. Jinhai tak percaya uang itu pasti masuk ke rekeningnya. Orang ini mengaku dia mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya menerima tugas dan dibayar. Dia benar-benar tak memegang uang itu lagi. Sementara di ruangan sebelah, Komandan Wei berkata, mereka akan membentuk tim investigasi khusus. Dia bicara dengan Taejun. Dialah yang akan memimpin tim khusus ini. Mereka butuh orang berpengalaman sepertinya. Dia akan menjadi ketuanya. Tim ini berjumlah 4 orang. Komandan Wei memanggil orangnya, Xiaolu. Dia bisa memilih anak muda ini. Dan dia butuh 2 orang lagi. Komandan Wei ke bawah menemui Jinhai. Dia akan bergabung dengan Chie Taejun. Karena dia yang paling mengerti tentang keuangan. Jinhai ingin menolak, tapi Komandan Wei berkata ini sudah diputuskan. Tak lama Gozu juga datang. Dia juga terpilih di tim ini. Inilah 3 bocah tua. Dan penyelidikan itu dimulai. Mereka berempat sudah dalam satu mobil. Mereka akan mencari Pi San Er. Dan mereka butuh informasi. Di belakang, Jinhai sibuk mengajari Xiaolu tentang hidup. Taejun mengejek temannya. Akhirnya mereka sampai di sebuah komplek apartemen kumuh. Orang yang mereka cari mempunyai banyak info tentang kelompok gangster kerah putih. Mereka pun masuk. Gozu menemukan motor orang ini. Mereka naik ke atas. Xiaolu mengetuk pintu, memanggil nama Gao Seng. Pintu tak terkunci. Tiba-tiba Lu diserang. Gozu segera mengejar orang ini. Orang ini ketakutan ketika tahu siapa yang mencarinya. Dia meminta ampun. Dia tak tahu siapa yang datang. Gozu bertanya apa dia kenal dengan Pi San Er. Orang ini berkata dia tahu. San Er adalah orang baru yang datang dari timur laut, pencucian uang dan rentenir. Dia orang yang kaya. Markasnya di Hotel Pai, wilayah Tekiao. Gao Seng memohon tolong jangan sebut namanya. Gozu menasihatinya. Dia sudah tua, jangan mencari uang dengan cara tak halal. Orang ini berteriak. Hanya dengan cara ini dia bisa bertahan. Gozu kasihan dengan orang ini dan memberikan sedikit uang. Mereka pun lalu pergi dari sana. Dan ketiga orang ini sudah berada di kawasan Hotel Pai. Mereka mengamati situasi. Akhirnya mereka melihat Dong, preman yang ribut dengan mereka kemarin, membawa banyak wanita ke dalam. Taejun dan Jinhai segera masuk ke hotel. Taejun pura-pura menanyakan apakah ada kamar kosong. Dia mau 3 kamar. Pegawai hotel segera membawanya ke atas dan menunjukkan kamarnya. Dia berselisih jalan dengan Jinhai yang memberi kode kamar target. Dong pun keluar dari kamar. Semua wanita yang dibawanya sudah di sana. Gozu naik ke atas dengan banyak petugas. Mereka sudah di depan pintu kamar target. Orang inilah yang bernama Pi San Er dalam keadaan mabuk dan banyak wanita di dalam. Dia dibawa ke kantor polisi. Saat Xiaolu membawanya, San Er mencoba menyogoknya untuk memberikan pesan ke keluarganya. Upahnya 1 juta. Bukti baru bertambah. Xiaolu segera menyeret orang ini dan diinterogasi dan bertanya kemana dia membawa uangnya. Taejun juga masuk ke dalam dan memaksa orang ini. Uang itu sangat berat. Sekarang dia harus jujur atau dia sendiri yang akan membusuk di penjara. Akhirnya orang ini mengaku kemana dia membawa uang itu.
tapi mereka harus menjamin keselamatannya. Sun Air mengirim uang itu ke sebuah bangunan kosong dan diletakkan di dalam. Akhirnya ketiga orang ini sampai di tempat itu. Dulunya tempat ini adalah sebuah perusahaan farmasi, tapi sudah lama kosong. Ketiga orang ini masuk ke dalam dan memeriksa bangunan itu. Mereka mencari kemana-mana, tapi tak menemukan apa-apa. Hanya ada alat-alat kantor yang sudah lama ditinggalkan. Taejun membuka jendela ruangan paling atas. Dia melihat sebuah menara kecil yang tembus ke laut. Mereka pun segera memeriksanya. Ada terowongan kayu dan rantai besi ke bawah. Taejun dan Gozu nekat turun ke bawah. Itu seperti sumur yang dalam. Ada ruangan yang agak besar di bawah. Mereka melihat luas dan mengaktifkannya. Dan di dalam laut, orang-orang ini menyembunyikan kotak hasil pencucian uang. Kotak itu dinaikkan ke darat. Mereka membukanya. Itu kontainer yang penuh dengan uang. Mereka segera merekamnya. Tak lama banyak petugas yang berdatangan dan mereka segera mengamankan barang bukti. Totalnya ada 1,4 miliar yuan. Ketiga orang ini berhasil memecahkan kasus ini. Itu membuat kota Hwakyo heboh. Media memberitakan unit biro khusus kepolisian berhasil membongkar dan mengamankan barang bukti senilai 1,4 miliar yuan. Dan yang lebih parahnya, pencucian uang itu ternyata menipu banyak masyarakat untuk menanamkan dana ilegal. Hampir 40 orang tersangka diamankan. Uang yang diamankan hampir menyentuh 4 miliar yuan. Ketiga orang ini mendapatkan piagam penghargaan dan promosi dari kepolisian. Bahkan Xiaolu disuruh naik ke podium. Semua orang berteriak memuji tiga bocah tua ini. Di sebuah klub malam terbesar di kota ini, semua orang sibuk buat pesta. Seorang gadis sedang asik menari sendirian. Beberapa orang pemuda mencoba menggodanya, mengajaknya menari dan bertanya siapa namanya. Tapi gadis ini mengacuhkan. Merasa terganggu, gadis ini menampar pemuda ini, lalu pergi dari sana. Ternyata gadis ini adalah anggota kelompok Dong. Dia memasuki ruang karaoke, duduk di sebelah Dong. Para pemuda yang kurang senang tadi menyusulnya. Dia menunjuk Dong dan baku hantam tak terelakkan. Pemuda ini minta ampun, dia kalah telak. Tak lama serombongan orang masuk ke ruangan itu. Pemuda yang dihajar Dong adalah anggotanya. Orang ini bernama Geng Xiaoqing, seorang gangster muda yang baru-baru ini naik namanya karena bisa membuat banyak orang berkumpul menjadi anak buahnya. Lebih banyak lagi anak buahnya yang masuk, dan itu mulai membuat Dong kecut. Xiaoqing berkata dia akan membiarkan anak buahnya bertarung 1 lawan 1 dengan Dong. Dong pun setuju. Gadis pacar Dong ditangkap orang-orang ini. Xiaoqing memanggil orang yang bernama Tiger. Dia dihajar. Dan Dong dengan gampang dikalahkan. Orang-orang ini membawa Dong keluar. Saat itulah Kak Luo Gui dan pasukannya datang. Bagaimanapun Dong masih anak buahnya. Luo Gui memberi kode dan pasukannya menghajar anak buah Xiaoqing. Luogi berkata, dia tak akan menyulitkannya bayar pengobatan bocah yang terluka ini. Xiaoqing jadi ragu dan memberikan sejumlah uang ke Dong. Luogi pun pergi. Bye-bye. Orang ini masih kesal. Suatu hari dia akan membalasnya. Akibat penangkapan dan penipuan investasi itu, masyarakat yang menjadi korbannya protes di kantor kepolisian. Mereka melakukan demo. Komandan yang bernama Lin Nan ini menenangkan massa. Taejun datang menemuinya, memintanya membuat pernyataan tertulis ke masyarakat. Yang penting suasana tenang dulu. Dan kantor pusat mengirim orang untuk menyelidiki kasus besar ini. Komandan Chu Dong-yang dari kantor pusat. Mereka akan bekerja sama dengan tim khusus yang dibentuk kantor ini. Uang 4 miliar akan diselidiki. Apakah uang itu akan dibekukan pemerintah
atau dikembalikan ke masyarakat yang dirugikan. Banyak argumentasi dan adu pendapat dalam rapat itu. Ketiga orang ini pergi memancing dan makan di tengah laut. Mereka bernostalgia tentang masa lalu. Mereka pusing, niat hati sudah mau pensiun, tapi malah mengurus kasus rumit seperti pencucian uang ini. Gaozu pulang ke rumahnya dan disambut oleh istrinya. Hubungan mereka memang tak baik-baik saja. Istrinya tak suka dengan suaminya yang hanya sibuk bekerja, menyuruh Gaozu untuk pergi. Ada Lao Gui yang mencarinya di bawah. Lao Gui, si pimpinan gangster, memang sangat hormat kepada Gaozu. Dia dulu pernah diselamatkan nyawanya. Gaozu memarahinya. Kenapa dia berani mencarinya ke sini? Ternyata Lao Gui meminta Kak Guozu untuk keluar dari tim khusus penggelapan uang. Akan ada masalah jika dia terus terlibat. Itu membuat Gaozu marah. Kenapa dia berani mengancam dan memaksanya dan hampir menghajar orang ini. Lao Gui berlutut sampai kapanpun dia tetap menghormatinya. Dia minta izin dan pergi dari sana. Dan ada seseorang yang mengajak Jing Hai makan di luar. Orang ini bernama Zheng Guangming. Dia adalah seorang pengacara dan konsultan hukum. Mereka memang sudah lama berteman. Guangming meminta hal yang sama kepada Jing Hai untuk tak lagi terlibat di kasus pencucian uang ini. Dia memberikan amplop besar untuknya agar Jing Hai berhenti mengurus ini. Jing Hai meminta teman lamanya tak mengurus masalah pekerjaannya dan pergi dari sana. Gaozu menemui kenalannya. Orang ini adalah informannya di masa muda dulu. Dia meminta orang ini untuk mengikuti Lao Gui dan laporkan padanya tentang kegiatan orang ini. Sementara Jiang Hai menginterogasi seseorang di kantornya. Orang ini bernama Feng, pemilik perusahaan yang bernama Julie. Baru-baru ini ada dana dari bank gelap berjumlah 1 miliar yang ditransfer ke rekeningnya. Tapi orang ini tak bisa menjelaskan dari mana uang itu berasal. Orang ini tak mengaku dan pura-pura bodoh. Setelah ditunjukkan fotonya ke Pisan Air, dia mengaku pernah bertemu dengan Feng. Orang inilah yang kadang-kadang mengantar uang dengan temannya ke lokasi. Taejun bertanya, mobil apa yang mereka pakai? Mobil biru GL8, tapi dia lupa nomor platnya. Taejun meminta petugas memeriksa CCTV, melacak ciri mobil yang disebutkan Sun Air. Dan ternyata Feng langsung menemui Guangming. Orang ini ternyata konsultan hukum dan pengacara seorang bos besar bernama Huang. Dia memastikan Feng tak membuka mulut. Uang itu milik bos Huang. Xiaoqing dan anggotanya juga sudah ada di sana. Guangming ingin orang ini keluar negeri untuk sementara waktu, tapi Feng menolaknya. Dia berakhir ditangkap dan dibawa paksa oleh anggota Xiaoqing. Akhirnya Taejun mendapat info, mobil itu punya siapa? Milik perusahaan Rongbao. Pemilik sebenarnya bernama Huang Youfa. Dan Taejun dan 2 rekannya menuju perusahaan ini. Mereka disambut oleh sekretaris perusahaan. Ketiga orang ini ingin memastikan bahwa mobil itu memang milik perusahaan ini. Tapi wanita ini menolak memberi info. Mereka tak punya cukup bukti apa kesalahan mereka. Seseorang keluar, Guangming temannya Jing Hai. Dialah yang mewakili masalah hukum perusahaan ini. Jing Hai dan Guozu meninggalkan Taejun untuk bicara dengan orang ini. Tapi yang tak terduga, mobil itu juga dipakai oleh anak Taejun. Anaknya Choi Bin mendapat bayaran dan menerima uang perusahaan sebanyak 2,4 juta yuan. Guangming menuduh anak Taejun menggelapkan uang perusahaan. Taejun segera datang ke rumah anaknya. Dia dihalangi oleh menantunya. Inilah putra Taejun yang bernama Choi Bin. Dia marah dan meminta anaknya mengembalikan uang perusahaan Rongbao dan mengundurkan diri dari perusahaan itu. Choi Bin merasa dia berhak mendapat bayaran. Dia tak melanggar hukum. Taejun mengatainya. Mereka menuduhnya menerima suap dan Rongbao adalah perusahaan yang melanggar hukum. Tapi Choi Bin tetap menantang ayahnya. Taejun menampar anaknya. Dia mengeluarkan buku tabungan yang sudah disimpannya selama belasan tahun. Kembalikan uang Rongbao. Kalau tidak, dia akan menangkapnya sendiri. Gara-gara itu, Taejun diberhentikan dari tim khusus. Karena kepolisian merasa dia akan berpihak karena kasus ini juga melibatkan anaknya. Itu membuat Gaozu marah. Hari itu, Lao Gui datang ke kantor pusat Rongbao.
Dia mengantar hadiah perpisahan untuk bos Huang Yufa. Orang ini sedang menyiksa sekretarisnya karena tak becus mengurus masalah perusahaan. Keterlibatan perusahaannya dicurigai oleh polisi. Dia menghukum wanita ini dengan air panas dan memintanya bekerja lebih baik lagi. Gadis ini cuma bisa menahannya. Laugi duduk dengan bos ini dan mengutarakan niatnya. Dia berniat mundur dari mitra perusahaan Rangbao. Dia memang melakukan pekerjaan kotor untuknya. Tapi ketika Yufa sudah berani mengusik keluarga polisi dan menjebak anak Taejun, Laugi ingin mengundurkan diri. Pak tua ini ingin Laugi menyerahkan semua bukti video ketika dia bekerja sama dengan perusahaannya. Tapi Laugi menolaknya dan memilih pergi. Xiaoqing ingin menghalanginya. Tapi Laugi tetap pergi. Yufa ingin Xiaoqing menghabisi Laugi dan seluruh anak buahnya. Tapi pria ini meminta bayaran di awal dan uang segera ditransfer ke rekeningnya. Xiaoqing berjanji dia akan membereskan ini secepatnya. Sementara itu, Jinghai mencari info di database kepolisian. Mencari info tentang masa lalu Huang Yufa. Dan dia menemukan fakta mengejutkan. Dia menemukan ada kasus yang melibatkan temannya Taejun di masa lampau. Jinghai pun datang menemui Taejun yang sudah istirahat dari kantor karena diskor. Kebetulan Gozu juga ada di sana. Jinghai bertanya apa yang terjadi di masa lalu antara dirinya dengan Huang Yufa. Ternyata adik Taejun dihabisi seseorang bernama Erdong dan dia diperintahkan oleh Yufa. Jadi sebenarnya Taejun sudah mengincar Yufa sejak lama dan kebetulan Yufa menjadi tersangka penggelapan uang. Itu membuatnya mengejar orang ini. Jinghai tak menyangka Taejun melibatkan sentimen pribadinya untuk mengejar penjahat. Tujuannya adalah Huang Yufa, bukan kasus bank gelap yang sedang mereka investigasi. Gozu juga ikut marah karena di masa lampau dia dimanfaatkan oleh temannya Taejun untuk menghabisi Erdong. Dan hari itu Xiaoqing menyerang semua anggota keluarga tim investigasi khusus, istri Gozu, ayah Taejun dan juga istri Jinghai. Mereka semua terluka dan dirawat di rumah sakit. Lalu orang ini juga mulai memburu tangan kanan Laugi, menangkap dan menyiksanya. Dia dipaksa memberitahu di mana video yang diambil Laugi. Dan dari orang ini, dia jadi tahu Dong menyimpan sebagian videonya. Dong pun datang menemui Xiaoqing. Ternyata pacarnya telah ditangkap oleh anak buah Xiaoqing. Dia meminta Dong mengkhianati Laugi. Jadilah anak buahnya, jangan jadi anjing tua bangka itu. Dia ingin Dong membantunya menunjukkan file video yang disimpan Gui, dan dia akan mengembalikan pacarnya. Dong tahu sebagian di mana barang itu disimpan. Disimpan di sebuah loker di stasiun. Dia menyebutkan nomornya. Pacarnya dikembalikan. Dan video-video yang melibatkan para pejabat publik itu disebar, membuat media heboh. Itu pengalihan kasus agar publik melupakan kasus penggelapan uang. Laugi pun menemui Guazu di sebuah terowongan. Itu membuat Pak Tua ini marah dan ingin menghajarnya. Laugi meminta maaf dan mengatakan siapa pelaku penyerangan itu. Dia bernama Xiaoqing, anak angkat Huang Yufa. Laugi memohon, dia sedang dikejar oleh orang itu. Dia memberikan bukti video kepada Gozu. Dan tak lama orang-orang Xiaoqing datang ke sana. Mereka sangat banyak dan mengepung kedua orang ini. Xiaoqing mengenalkan dirinya. Laugi sangat marah. Biarkan kakaknya pergi, dia akan berduel dengannya. Tapi orang ini tak akan melepaskan mereka berdua. Dan pertarungan 2 lawan banyak itu dimulai. Dengan sekuat tenaga, tapi orang-orang ini terlalu banyak. Gozu memanfaatkan barang-barang yang ada di sana. Ketika sirine mobil polisi berbunyi, orang-orang ini kabur. Laugi yang ingin pergi dari sana tiba-tiba diserang oleh Dong. Dia pun tewas. Taejun dan Jinghai juga datang ke sana, bertanya apa yang terjadi. Mereka segera menolong Gozu yang terluka. Gozu menyerahkan bukti video ke Lin Nan. Dengan bukti ini mereka akan menangkap Huang Yufa.
Karena para gangster sudah mulai menyerang petugas dan keluarganya, markas besar memutuskan memulihkan jabatan Gui, Taejun, dan Gozu. Mereka akan memimpin tim untuk menangkap Hwang Yufa dan komplotannya. Mereka meyakini Hwang Yufa masih menyimpan banyak uang dari hasil pencucian uang. Itu membuat Kapten Linat bertengkar dengan petugas dari pusat, Komandan Chu, yang melarang tim dari kota Huako untuk menangkap Yufa. Tim pusatlah yang akan melakukannya. Itu membuat Linan marah dan memaki orang ini. Seluruh kejahatan di kota ini dialah yang bertanggung jawab dan mengajak timnya untuk bergerak. Posisi Hwang Yufa semakin terdesak setelah perintah penangkapan untuknya dikeluarkan. Guangming, penasihat hukumnya, berkata seluruh uangnya sedang ditransfer ke luar negeri, tapi ada sebagian uang di rekening lokal yang dibekukan. Jiang Hai pun mengundang Guangming untuk menemuinya di sebuah restoran. Dan Jiang Hai mendengarkan bukti suara keterlibatannya dalam membantu penggelapan uang Yufa. Orang ini tak bisa berkelit lagi. Jiang Hai berkata, sebagai teman lama, dia memberi Guangming nasihat agar dia menyerahkan diri dan membantu kepolisian mengungkap kejahatan Hwang Yufa. Mungkin hukumannya akan diringankan, tapi orang ini masih keras kepala. Dia akan melawannya di pengadilan. Dia tak takut dengan bukti-bukti ini, lalu pergi dari sana. Tapi orang ini menyerah. Dia kembali ke restoran itu dan berkata dia akan bekerja sama. Ketiga orang ini bersiap akan melakukan penangkapan Hwang Yufa hari ini. Sementara di rumahnya, Hwang Yufa sedang berdoa. Dia dalam posisi terdesak dan akan berangkat ke luar negeri hari ini. Saat dia akan keluar, tiba-tiba Xiao King dan anak buahnya sudah di sana, mengancamnya dengan katana. Dia mendengar Yufa akan melarikan diri ke luar negeri dan meninggalkan mereka. Yufa memakinya. Dia sudah membesarkannya. Apakah ini balasannya? Xiao King berkata, Yufa mengangkatnya anak tapi tak tahu siapa ayahnya. Ayahnya adalah Erdong, orang yang dulu dia manfaatkan untuk menghabisi polisi. Ayahnya telah menjadi korban. Yufa mengaku bukan dia yang menghabisi ayahnya. Xiao King tak mau tahu. Dia sudah terlibat membuat ayahnya menjadi korban. Dan berkata dia sudah banyak membantu pekerjaan kotornya. Jadi dia meminta bayaran sekarang. Dia ingin rekening dan password uangnya yang dikirim ke luar negeri. Di bawah ancaman katana, Pak Tua ini terpaksa mengatakannya. Dan Xiao King menghabisi orang tua ini. Petugas yang sedang mengawasi rumah Hwang Yufa memberi laporan ke Taejun dan timnya. Xiao King baru saja keluar dengan anak buahnya dari rumah Hwang Yufa. Mereka menuju ke jalan. Dan petugas Xiulu memeriksa dan masuk ke dalam rumah itu. Seluruh penjaga tewas dan mayat Hwang Yufa ditemukan. Dia segera menelpon Taejun. Taejun membagi tim menjadi dua. Sebuah mobil datang menjemput Gozu. Dia akan mengejar orang itu. Taejun menurunkan Jiang Hai di jalan. Hubungi Linan agar segera ke rumah Yufa. Dia segera memacu mobilnya. Sementara itu, Xiao King dan seluruh anak buahnya dengan motor akan menuju pelabuhan. Dan Gozu menyusul rombongan bermotor Xiao King. Dia meminta temannya untuk memotong orang-orang ini. Dan dia memutar mobilnya. Beberapa dari mereka terjatuh. Tapi sebagian dari mereka berhasil lolos. Mereka mendapat info dari petugas yang mengawasi CCTV. Rombongan Xiao King menuju pabrik tua yang terbengkalai. Taejun dan Gozu sampai di sana, dan rekan-rekan kedua orang tua ini juga sudah di sana. Walaupun mereka bukan polisi, mereka ingin membantu. Taejun meminta semuanya menunggu di luar, awasi saja yang kabur. Mereka berdua masuk ke dalam. Gozu turun lebih dulu dan membawa senjatanya. Dia memeriksa tempat itu. Sementara itu, Taejun masuk dengan mobilnya. Dan orang-orang ini dengan motornya menyerang Gozu. Taejun pun datang membantu dan baku hantam dimulai. Rekan-rekan mereka yang tadi di luar ternyata juga ke dalam dan ikut membantu. Perkelahian tak terelakkan. Xiao King melarikan diri dan dikejar oleh kedua orang tua ini.
Mereka berhasil menjatuhkan pemuda ini. Dan pesan masuk dari Jiang Hai. Xiaoqing adalah putra geng Erdong. Taejun bertanya, apakah benar dia putra Erdong? Pemuda ini membenarkan, merekalah yang membuat ayahnya meninggal. Dan dia terpaksa bersembunyi di samping Youfa bertahun-tahun. Sekarang dia akan membalaskan dendam ayahnya. Gozu memarahinya. Ayahnya adalah penjahat dan dimanfaatkan oleh Youfa. Dia juga menembak polisi. Harusnya dia tak mengikuti jejak ayahnya. Pemuda ini mengeluarkan katananya, berteriak dan menyerang kedua orang tua ini. Walaupun mereka sudah tak muda lagi, mereka masih bisa mengimbangi pemuda ini. Tapi akhirnya kedua orang tua ini terdesak. Taejun segera membantu rekannya. Saat itulah rekannya di luar memberi Gozu senjata. Akhirnya keduanya sudah sama-sama kepayahan dan Taejun menyerang dari belakang. Itu membuat Xiaoqing terluka dan terjatuh. Dia susah untuk berdiri. Saat itulah Lao Su datang menangkap dan memborgol orang ini. Linan dan rombongan datang ke kantor Rong Bao. Sekretaris wanita ini memilih bekerja sama dengan kepolisian. Dia membuka isi brankas. Semua aset milik Huang Youfa disita. Setelah semuanya selesai, Linan pun menemui Taejun yang sedang cuti, memintanya untuk menunda pensiunnya dulu. Keahliannya masih dibutuhkan kepolisian, dan film ini pun berakhir. Semoga terhibur menonton video ini, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.